Kamu berani mengusirku? Tanya wanita yang wajahnya sudah memerah itu. Siapapun yang memiliki hati serta pikiran buruk pada istriku, silahkan angkat kaki dari sini, termasuk Tante Ayu. Aku memegang tangan suamiku dengan erat, menghentikan pertikaian yang disebabkan oleh keberadaanku. Papa Kun berjalan ke arah kami dengan wajah heran serta bingung. Dia menurunkan Safa dari gendongannya yang langsung berlari ke arahku. Ada apa ini? Kenapa kalian ribut? Tanya Papa melihat kami yang berdiri saling berhadapan dengan Tante Ayu. Kamu tanyakan saja pada anakmu itu, Bang. Gara-gara satu wanita itu, dia mulai berani melawan padaku, bahkan berani mengusirku dari sini. Sakit hatiku melihat perubahan Adi yang sekarang. Dia terlalu mencintai istrinya hingga tega menyakiti aku yang tak lain pengganti ibunya, ujar Tante Ayu seraya menunjukku dengan tangan yang gemetar. Wanita itu kemudian terduduk lemas di sofa yang langsung dihampiri seorang pria sepupu Adi, mungkin anaknya. Di, apa yang membuatmu semarah itu pada tantemu? Tanya Papa Kun pada Adi. Suamiku mengusap wajahnya kasar, seraya beristighfar. Aku tetap memegang lengan suamiku dengan perasaan yang tidak menentu. Tante Ayu tidak bisa bersikap baik pada istriku, Pak. Merendahkan Alina sama saja dengan merendahkan harga diriku. Aku tidak merendahkan dia. Aku bicara apa adanya tentang dia yang memang sudah jadi janda sebelum dinikahi Adi. Salahku di mana dengan bicara seperti itu? Tante Ayu kembali berucap, membuat Adi semakin tersulut emosi. Aku menahan tangan suamiku yang hendak menghampiri wanita itu agar semakin dekat. Ku gelengkan kepala pada dia agar menghentikan perselisihan ini, menawarkan wanita lain padaku saat aku telah menjadi seorang suami. Apa itu pantas untuk dibahas? Apalagi di depan istriku sendiri. Tidakkah tante berpikir bagaimana perasaan putri tante jika seandainya aku menawarkan wanita lain untuk suaminya? Adi menunjuk wanita yang berdiri tidak jauh dari kami. Tante Ayu tidak menjawab. Dia memijit keningnya seraya menggeleng-gelengkan kepala. Ya Tuhan, aku hanya bercanda saja. Dia tanggapi seperti itu. Aku hanya berguyon, Bang, ujar Tante Ayu melihat Papa Kun. Bercanda pun ada batasannya, Tan. Apa yang Tante bahas tadi sudah sangat pribadi. Untuk apa Tante membahas status istriku sebelum aku nikahi sampai menawarkanku wanita yang belum turun mesin? Begitukah istilah Tante untuk merendahkan wanita berstatus janda? Cukup, Di. Sudah cukup, ujar Papa Kun menengahi. Dia berucap lembut. Mertuaku itu pun menghentikan Tante Ayu yang hendak kembali berucap. Papa Kun duduk di sofa, tepat di samping Tante Ayu dengan pandangan menatap kami yang masih berdiri di tempat. Adi, duduk, titah Papa Kun pada putranya. Tidak, Pak, aku ingin pergi saja. Silakan saja Papa bicara pada Tante Ayu. Aku tidak mau di sini. Adi hendak melangkah pergi, tapi aku mencekal lengannya. Aku berbisik pada suamiku untuk duduk dan bicara baik-baik. Bukan karena aku takut pada Tante Ayu, tapi untuk menghargai Papa sebagai pemilik rumah ini. Namun sayangnya suamiku tidak mau. Dia malah melanjutkan langkahnya tanpa sedikit pun mendengarkan ucapanku. Adi pergi dengan menuntun tangan Safa bersamanya. Sebagai seseorang yang menjadi topik pembahasan, aku tidak mengikuti langkah suamiku. Aku memilih duduk di sofa tunggal yang ada di depan Papa untuk mendengarkan apa yang ingin mertuaku itu katakan. Maaf, Pak, sepertinya Adi masih enggan untuk diajak bicara, ujarku kemudian. Papa Kun mengangguk-anggukkan kepala, tanda mengerti dengan watak putranya itu. Sedangkan wanita di sampingnya, dia melirikku remeh, lalu mengembuskan napas kasar. Beberapa saat kami saling diam. Orang-orang yang ada di ruangan ini pun tidak ada yang berani berucap. Mereka menyibukkan diri dengan pekerjaan mereka,
seraya memasang telinga untuk tetap mendengarkan apa yang akan dibahas sekarang. Yu, apa kamu mau minta maaf pada Alina atas ucapanmu kamu tadi? Ujar Papa Kun akhirnya. Kedua mata Tante Ayu membulat, menatap mertuaku tidak percaya. Mungkinkah dia pikir Papa Kun akan membelanya dia? Loh, kenapa aku yang harus minta maaf, Bang? Harusnya anakmu dan istrinya ini yang minta maaf. Dia membentakku loh. Aneh kamu ini. Aku ini orang tua. Masa minta maaf sama anak-anak? Yu, meskipun kita ini orang tua, tidak ada salahnya kita minta maaf duluan. Mungkin ada kata-kata kita sebagai orang tua yang membuat anak sakit hati. Minta maaf tidak akan merendahkanmu sebagai orang tua kok. Papa Kun berucap santai. Namun Tante Ayu mencepikkan bibir tanda tidak setuju dengan ucapan mertuaku itu. Alina, kini Papa mau tanya sama kamu. Ada kata-kata Tante Ayu yang menyakiti hatimu? Kini Papa Kun bertanya padaku. Aku melihat wajah Tante Ayu yang juga tengah menatapku dengan sinis. Melihat tatapannya seperti itu membuatku jengkel sendiri. Rasanya tidak ada salahnya jika aku mengucapkan satu atau dua patah kata untuk membuat wajah itu semakin keriput. Alina, bicara saja Al. Kita jujur-jujuran di sini, biar lebih enak dan bisa saling memahami karakter satu sama lain. Kita keluarga di sini, ujar Papa Kun lagi. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Kembali mata ini melirik Tante Ayu yang masih menatapku remeh. Sebenarnya Alina tidak sama sekali sakit hati dengan ucapan Tante. Tapi memang kata-kata Tante sangat mencerminkan kedudukan Tante sebagai seorang wanita. Maksudmu? Ujar Tante Ayu cepat. Papa menahan Tante Ayu untuk tidak bertanya dulu sebelum aku selesai bicara. Menurut saya, wanita terhormat tidak akan merendahkan wanita lainnya, mau dia statusnya lajang, janda, maupun istri kedua. Tiga status itu punya alasan masing-masing kenapa seorang wanita berada dalam posisi tersebut. Jika harus memilih, tentulah saya sebagai wanita atau wanita-wanita di penjuru negeri ini akan memilih sebagai seorang istri yang baik untuk suaminya. Namun, aku menjedah ucapanku dengan menarik napas lagi dan memperbaiki letak dudukku yang mulai terasa panas. Terlebih, kini semua orang menatapku dengan serius. Ada beberapa alasan yang membuat kami, para wanita, harus menyudahi ikatan pernikahan dan memilih berstatus penjanda daripada mempertahankan rumah tangga. Tidak harus saya katakan serinci mungkin masalahnya, karena tidak akan sama masalah rumah tangga saya sama wanita lainnya di luaran sana. Jika Tante keberatan keponakan Tante menikah dengan saya yang katanya sudah turun mesin, kenapa Tante tidak melarangnya sebelum Adi menikahi saya? Kenapa malah menawarkan dengan menyebutkan nama-nama wanita lain tadi? Papa Kun menarik napas dalam seraya menatap mantan adik iparnya itu. Aku tetap bersikap setenang mungkin meskipun dilihat dengan begitu intens oleh Tante Ayu. Sudah aku katakan, aku hanya bercanda tadi. Begitu saja masih kamu permasalahkan. Pantas saja kamu diceraikan suami pertamamu karena terlalu kaku dan tidak bisa diajak bercanda. Santai dong, ujar Tante Ayu seraya mendelikkan mata. Saya sudah santai Tante. Buktinya, saya tidak sama sekali meladeni ucapan-ucapan Tante yang menusuk seperti belati. Tapi sayangnya Adi tidak bisa. Dia begitu sangat perasa kepada istrinya hingga tidak membiarkan siapapun menyentuh perasaan saya, meskipun hanya dengan candaan. Pesan saya, pilih kata-kata yang lebih sopan dan indah untuk dijadikan bahan candaan agar tidak terlihat murahan di depan orang lain. Tante Ayu membulatkan mata dengan dada yang naik turun. Dia menatapku tajam, yang kubalas dengan senyum mematikan.
Jika dia bisa berucap kasar, kenapa aku tidak? Setidaknya, nada bicaraku masih berada di bawah rata-rata, tidak membentak atau berteriak yang akan membuat isi telinga bergerak. Maafkan saya jika kata-kata saya melukai hati tante. Saya hanya mengatakan dari sudut pandang saya saja. Atas nama Adi, saya juga minta maaf yang sebesar-besarnya. Tidak apa-apa jika tante tidak mau minta maaf. Saya bisa maklumin kok. Orang tua kan, ujarku dengan senyum lebar ke arahnya. Tante Ayu berdiri dan langsung pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wajahnya merah padam dengan kaki yang dientak-entakkan ke lantai. Ngakunya orang tua, tapi seperti anak kecil. Al, maafin tante ya. Dia memang seperti itu, suka asal jeplak kalau bicara, ujar Papa Gun setelah tante Ayu pergi dengan diikuti putranya. Tak apa, Pak. Alina paham kok. Oh iya, tadi adik kemana ya? Kataku seraya mencari keberadaan suamiku itu. Ke atas, Mbak, jawab wanita yang masih sibuk dengan kotak hantaran. Kalau gitu, Alina susul Adi dulu ya, Pak. Semuanya permisi, ujarku lagi yang dijawab anggukan oleh semua orang, termasuk Papa Gun yang menepuk pundakku sebelum kaki ini melangkah. Aku menapaki satu persatu anak tangga hingga akhirnya sampai di depan kamar yang pintunya tidak tertutup rapat. Hebat, sekarang suamiku sudah mampu berjalan menaiki tangga. Mudah-mudahan dia bisa berjalan lancar tanpa tongkat di tangannya. Aku menyembulkan kepala, melihat ke dalam, di mana ada suamiku dan Safa yang tengah berbaring di tempat tidur. Mas, sapaku, seraya masuk dan menutup pintu. Hei, sudah sidangnya. Adi mengangkat kepala, lalu kembali berbaring dengan tangan masih mengusap-ngusap punggung putriku. Rupanya Safa tengah tidur. Sidang apaan? Sidang paripurna, kataku, langsung menghampiri dia dengan duduk di pinggir ranjang. Adi mengubah posisi tidurnya yang tadi menghadap ke samping jadi terlentang dengan tangan berada di pangkuanku. Aku salut sama kamu, Al, bisa membuat Tante Ayu bungkam, tidak berkutik tadi. Aku membulatkan mata, menatap suamiku. Kok kamu tahu? Ngintip ya? Ih, tega banget. Istrinya malah ditinggal menghadapi orang tua itu sendirian. Bukannya ditemenin juga. Kataku merengut. Adi menarik tubuhku hingga jatuh di dadanya. Aku naik ke atas ranjang, berbaring berhadapan dengan suamiku. Bukannya tega, tapi aku takut tidak bisa menahan emosi di sana. Tadi aja aku sudah lepas kendali dengan menyuruh Tante Ayu pergi. Maaf ya, sudah buat kamu kaget dengan bentakanku tadi. Adi mengusap-ngusap pipiku lembut dengan punggung jarinya. Aku emang kaget banget tadi. Tapi aku juga senang, Mas. Kamu belain aku di depan saudara-saudara kamu. Aku kira kamu akan diam saja dengan tidak menjawab kata-kata Tante Ayu. Aku sudah belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya, Al. Ternyata jadi baik itu harus menyesuaikan tempat dan dengan siapa kita berhadapan. Jika dengan orang baik, tanyaku, kita bicara baik-baik. Kalau dengan orang yang seperti tadi, sikat ajalah, Tuman. Aku tergelak sendiri mendengar jawaban suamiku itu. Sedangkan yang ditertawakan malah menyusup menenggelamkan wajah di cengkuk leherku. Bersambung.